bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Pembacaan Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16 sampai 17. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang rasanya saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam persekutuan doa pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kondisi yang sehat dan juga semangat untuk menjalani hari ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah turut dalam penderitaan dan kemuliaan Kristus. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami sangat bersyukur atas anugerah yang begitu besar yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kau boleh menjaga kami saat kami beristirahat, dan pagi ini Kau memberikan kami hari yang baru, semangat yang baru untuk dapat kami jalani ya Tuhan. Namun sebelum kami dapat menjalani hari-hari kami, segala aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu akan kekuatan yang boleh kami terima melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau boleh menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-umat-Mu mau mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itu sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa.
Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah mereka yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, siapa di antara kita yang ingin dimuliakan? Tentu semua orang ingin dimuliakan. Semua orang ingin memiliki nama baik, diterima, dikenal, dikagumi oleh banyak orang, atau orang-orang di sekitarnya. Tetapi jika saya balik pertanyaannya, siapa yang ingin menderita? Mungkin kita akan berpikir dahulu sejenak. Atau ada juga yang berpikir langsung menjawab, gak ada yang mau menderita. Atau mungkin kita berpikir dulu, ada atau tidak keuntungannya bagi kita. Kita mempertimbangkan penderitaan itu dan apa sesuatu yang kita dapat. Padahal untuk mendapatkan sesuatu itu diperlukan proses, Bapak Ibu. Proses yang tidak jarang membuat kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kondisi yang membuat kita merasa sulit. Dan terkadang membuat kita juga berada pada titik di mana kita merasa putus asa. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, saya ingin sedikit berbagi kisah mengenai Mother Teresa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara telah sering mendengar mengenai kisah ini. Tetapi izinkan saya untuk merefresh lagi ingatan kita tentang kisah Mother Teresa. Mother Teresa adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang-orang miskin. Kisahnya berawal ketika pada usia 17 tahun, ia merasakan panggilan Allah dalam hatinya. Kemudian ia merespon panggilan itu dengan menjadi biarawati. Ia pergi ke biarawati di Loreto di Irlandia, yang kemudian ia menjadi suster di ordo itu. Setelah ia menjadi suster, ia kemudian dikirim sebagai suster misionaris ke India. Dan selama 11 tahun ia mengajar di SMA Katolik di Kalkuta. Ia mengajar dengan begitu senang, dengan begitu gembira, penuh akan sukacita. Karena itulah yang ingin ia lakukan. Namun kenyataan pahit akan penderitaan dan kemiskinan yang terjadi di Kalkuta membuat ia merasa sedih dan merasa prihatin. Hatinya pun berkobar oleh panggilan Tuhan untuk melayani mereka, orang-orang yang miskin, terlantar, dan juga sakit. Dalam pelayanannya, Mother Teresa ini mengalami dinamika penderitaan dan juga kesulitan. Dengan modal yang sedikit, ia harus menolong orang-orang yang miskin, kelaparan, dan terlantar dengan jumlah yang begitu banyak. Namun ia tetap menaruh hati dan dirinya untuk menolong orang-orang termiskin di antara yang miskin. Akan tetapi karena kondisi makanan, wilayah yang kumuh, serta beban kerja yang berat, ia pun akhirnya jatuh sakit. Akan tetapi itu semua tidak meredakan semangatnya untuk tetap melayani orang-orang itu. Cinta kasihnya dan pelayanan yang ia lakukan akhirnya menggerakkan hati orang-orang di seluruh dunia. Ada banyak orang-orang muda yang turut melayani orang-orang miskin. Dan oleh karena banyak orang yang menghormati dan mengagumi pelayanan Mother Teresa, setelah kematiannya pada tahun 1997, Gereja Katolik melakukan kanonisasi Ibu Teresa. Dan pada tahun 2016 memperoleh kanonisasi sebagai seorang santa dari Gereja Katolik. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Mother Teresa bukanlah hal yang mudah. Ia mengalami kesulitan dan penderitaan yang begitu hebat ketika ia mau melayani orang-orang miskin. Namun ia tetap menjalani misi Allah untuk melayani orang-orang miskin di India, secara khusus di Kalkuta. Ia melalui penderitaan dan juga pelayanannya, ia dapat menggerakkan hati orang-orang
sehingga bukan nama dialah yang dipermuliakan, tetapi nama Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pengorbanan yang dilakukan oleh Mother Teresa bisa dikatakan sebagai gambaran kecil dari karya keselamatan Allah yang agung melalui penderitaan Yesus Kristus. Dan itu yang akan kita renungkan pada hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang barusan kita baca. Ya, dalam surat Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa Allah hendak membawa banyak orang kepada kemuliaan serta menyempurnakan Yesus. Yesus yang akan memimpin kita kepada kemuliaan itu. Akan tetapi kemuliaan dan keselamatan banyak orang ini tidak dapat dilakukan dengan mudah. Diperlukan sebuah pengorbanan dan penderitaan yang harus dialami oleh Yesus. Jika kita baca pada surat Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-12, di situ dipertegas bahwa Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ibu bapak yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus bukan semata-mata karena umat Allah telah berdosa. Tetapi Yesus begitu mengasihi umat manusia, bahkan lebih mengasihinya dari malaikat-malaikat. Pada ayat 16 dikatakan bahwa Allah begitu mengasihi umat manusia, bukan malaikat-malaikat, melainkan keturunan Abraham. Oleh karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, Ia bahkan mau merendahkan diri lebih rendah dari malaikat-malaikat. Jika kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa Yesus merendahkan dirinya lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sehingga itu membuat Yesus menjadi setara dengan manusia. Bahkan dikatakan bahwa Yesus dan umat manusia adalah saudara. Sehingga Yesus betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Apa yang betul-betul kita rasakan sebagai umat Allah. Kita merasakan penderitaan, Yesus juga merasakan penderitaan. Kita merasakan kesulitan dalam kehidupan kita, Yesus juga merasakan demikian. Dikatakan bahwa umat manusia adalah saudara-saudara Allah. Pada ayat 12-14 hendak menegaskan mengenai kemanusiaan Yesus dengan mengatakan bahwa Ia adalah saudara umat manusia. Dengan begitu, Ia menjadi sama dengan manusia, serta mendapat bagian dalam keadaan kita. Ia turut menderita, Ia juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Ya, ibu bapak yang terkasih, itu semua diperlukan agar Yesus dapat masuk dalam dunia kematian. Itu semua dilakukan agar Ia melalui kematiannya dapat memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Yesus membebaskan kita dari perhambaan akan ketakutan kepada maut. Yang artinya jika sebelum kematian Yesus, umat manusia berada dalam ketakutan yang begitu besar akan maut atau kehidupan setelah kematian. Dalam Galatia dikatakan bahwa umat manusia takut akan roh-roh dunia. Atau bisa dikatakan takut akan apa yang terjadi di dunia. Namun setelah kebangkitannya, umat manusia tidak lagi takut akan maut. Sebab Allah telah memberikan kemuliaan kepada Yesus, yaitu tempat di tahta Allah. Dan oleh karena Yesus juga kita mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Sehingga kita tidak lagi takut akan maut karena kita mendapatkan sebuah pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Yesus menjadi imam besar, dikatakan dalam ayatnya yang ke-17. Ia menaruh belas kasihan dan juga setia kepada Allah. Ibu bapak yang terkasih, saudara-saudara, sebagaimana Yesus menaruh kasih setia dan juga belas kasihan kepada kita. Begitu pula dengan kita.
kita perlu untuk tetap setia kepada Allah. Tanpa adanya kesetiaan atau ketaatan untuk melayani Allah, maka penembusan itu tidak akan terjadi. Dan kemuliaan Allah didapat oleh karena penderitaan Yesus. Kita mendapatkan kemuliaan oleh karena penderitaan Yesus. Dan pada ayat yang terakhir, ayat 18, kembali menegaskan bahwa oleh karena penderitaan yang telah dilalui Yesus, umat manusia mendapatkan keselamatan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, bagaimana nih dengan kita? Bagaimana kita dapat turut dalam penderitaan yang Yesus alami? Bukankah penderitaan yang Yesus alami begitu berat? Bahkan ia harus mengalami kematian. Apakah kita sanggup untuk turut dalam penderitaan Yesus? Nah, kita, Bapak Ibu, kita dapat mengikuti langkah Kristus dengan memberi diri, memberi waktu kita dan juga tenaga untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Sebagai manusia tentu kita selalu menginginkan hal-hal yang mudah. Kita selalu menginginkan hal-hal yang cepat, bahkan tidak jarang kita menginginkan hal-hal yang menguntungkan diri kita sendiri. Namun sebagai umat yang telah diselamatkan Allah, artinya kita juga diminta untuk turut dalam melayani sesama, serta tidak mementingkan diri kita sendiri. Untuk itulah dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk melakukan sebuah aksi, yaitu aksi penyangkalan diri. Aksi yang bukan semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan sesama, kepentingan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kita juga turut dalam penderitaan yang Yesus alami. Oleh karena itu, kita terus melakukan hal-hal tersebut dengan sikap taat dan juga tetap setia kepada Allah. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, untuk menutup renungan kita pada hari ini, saya ingin kita sama-sama membaca 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagianmu yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Mari kita sama-sama turut andil dalam penderitaan Yesus melalui kehidupan kita saat ini, sehingga kelak kita beroleh keselamatan yang dijanjikan Allah dan ikut dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi lema dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya dan firman-Mu ini dapat menjadi semangat dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi mereka yang ditinggalkan oleh orang tuanya, mereka yang menjadi yatim piatu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menemani mereka, Engkau mau menempatkan orang-orang yang baik di sekitar mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih setia-Mu, dan mereka boleh mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi guru-guru di Indonesia yang pada masa pandemi ini mungkin mengalami kendala dengan teknologi. Kami mohon ya Tuhan, Engkau saja yang boleh memperlengkapi mereka. Engkau boleh menolong mereka dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa bagi para tenaga medis, mereka yang pada saat ini sedang merawat pasien non-COVID maupun yang COVID ya Tuhan.
Kiranya Engkau saja yang boleh menolong mereka, memampukan mereka dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan Engkau boleh melawat, menjenguk mereka ya Tuhan. Engkau boleh memberikan mereka semangat untuk dapat sembuh kembali. Kami juga berdoa bagi keluarga yang merawat mereka. Engkau sajalah yang boleh memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka dapat senantiasa merawat orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga berdoa bagi umat-Mu, orang-orang yang tinggal di wilayah rawan banjir, mereka yang tinggal di daerah rawan konflik dan mendapatkan ketidakadilan. Ya Tuhan, Engkau sajalah yang mengetahui apa yang mereka butuhkan. Kiranya Engkau mau selalu menjadi teman dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melewati pergumulan serta permasalahan dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.